wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Ilham Mustika dengan NIM 12540100135, program studi Bimbingan Konseling Islam kelas D. Dan video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah retorika dengan membuat pidato persuasif dan rekreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu, dan hadirin, serta saudara-saudara yang saya banggakan. Izinkan saya membuka dengan satu kenyataan yang mungkin terasa tidak nyaman. Di dunia ini, ada dua jenis manusia. Yang pertama, manusia yang menunggu waktu yang tepat untuk memulai. Yang kedua, manusia yang memulai dan menciptakan waktunya sendiri. Dan hampir selalu, tanpa pengecualian, kelompok kedua itulah yang mengubah dunia. Hari ini, saya di sini bukan untuk menghibur. Saya di sini untuk meyakinkan kita semua akan satu hal, bahwa alasan terbesar mengapa mimpi-mimpi kita belum terwujud bukan karena kita tidak berbakat, bukan karena kita tidak punya kesempatan, melainkan karena kita terlalu lama menunggu. Psikologi menunjukkan bahwa manusia cenderung melebih-lebihkan risiko dari sebuah tindakan, sementara meremehkan risiko dari bertindak sama sekali. Kita takut gagal, tapi kita tidak takut diam. Padahal, diam dalam jangka panjang jauh lebih merusak daripada kegagalan manapun. Seseorang yang mencoba dan gagal masih memiliki pelajaran, pengalaman, dan kedewasaan. Seorang yang tidak pernah mencoba tidak memiliki apa-apa kecuali penyesalan. Dan penyesalan, saudara-saudara, adalah beban terberat yang pernah ada. Lebih berat dari kegagalan, lebih berat dari rasa malu, karena penyesalan tidak datang saat kita muda dan kuat. Ia datang saat kita tua dan tidak lagi punya banyak waktu untuk memperbaikinya. Dan di sini saya mempunyai dua argumen. Yang pertama, waktu tidak menunggu kesiapan. Tidak ada satupun manusia sukses di muka bumi ini yang memulai perjalanannya dalam kondisi sempurna. Mereka memulai dengan apa yang mereka punya, dengan keterbatasan. Dengan rasa takut, dengan ketidakpastian, mereka tidak menunggu modal kecil, ilmu cukup, atau kepercayaan diri yang cukup. Mereka terus bergerak, dan di dalam pergerakan itulah segala kecukupan itu ditemukan. Dan yang kedua, argumen kedua, yaitu potensi yang tidak digunakan adalah potensi yang mati. Bayangkan sebuah benih pohon mangga yang ditanam di dalam pot kecil tidak pernah dipindahkan ke tanah yang luas. Benih ini mungkin tumbuh sedikit, tapi ia tidak akan pernah menjadi pohon yang berbuah lebat. Begitu pula dengan manusia. Kita tidak akan pernah tahu seberapa besarnya potensi kita selama kita tidak memilih untuk tetap berada di dalam batas-batas yang sempit dan aman. Saya tahu apa yang sebagian dari kalian pikirkan. Tapi saya belum siap. Tapi kondisi saya belum mendukung. Tapi saya takut gagal. Boleh saya katakan sesuatu? Rasa takut itu normal. Merasa belum siap itu normal. Tapi menjadikan ketakutan sebagai alasan untuk tidak pernah mencoba, itu adalah pilihan, bukan takdir. Keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian adalah memilih untuk bergerak meskipun takut. Dan setiap kali kalian bergerak meski takut, otot keberanian itu semakin kuat. Setiap kali kalian diam karena takut, otot itu semakin mengecil. Jadi bukan soal siap atau tidak siap. Ini soal mau atau tidak mau. Mati, saya tidak meminta kalian untuk langsung mengubah dunia hari ini. Saya hanya meminta satu kecil. Ambil satu langkah pertama, satu langkah saja. Kirim email lamaran itu, daftarkan diri ke program itu, mulailah belajar hal yang selama ini kalian tunda. Karena perjalanan 1000 mil dimulai dari satu langkah saja, dan satu langkah itu harus kalian ambil hari ini, bukan besok, bukan minggu depan, bukan nanti kalau sudah siap. Sekarang. Karena waktu terus berjalan dan dunia tidak menunggu siapa yang memiliki untuk diam.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang tampan dan cantik dan berprestasi luar biasa. Baiklah, hari ini saya tidak akan memberikan kalian ceramah berat tentang masa depan bangsa ataupun krisis moral generasi muda. Tidak. Karena jujur saja, kalian sudah cukup stres dengan semua ini. Hari ini, saya hanya ingin mengajak kalian tertawa bersama-sama, karena tertawa adalah obat paling murah, paling ampuh, dan tidak perlu resep dokter. Dan kalau setelah pidato ini kalian pulang dengan senyum, maka tugas saya selesai dengan sempurna. Saudara-saudara, izinkan saya bercerita satu saja. Kemarin pagi, saya bangun dengan penuh semangat. Saya bilang dalam hati, hari ini aku akan produktif. Aku akan olahraga, sarapan sehat, dan menyelesaikan semua pekerjaan. Lalu saya ambil handphone saya untuk matikan alarm. Dan 2 jam kemudian, saya masih rebahan menonton video kucing jatuh dari meja di YouTube. Siapa di sini yang pernah mengalami hal serupa? Jangan malu, angkat tangan saja. Nah, lihat, kalian tidak sendiri, kita semua sama. Kita semua punya rencana besar di pagi hari dan pencapaian kecil di malam hari. Rencananya olahraga 1 jam. Kenyataannya jalan ke kulkas, balik lagi tidur. Rencananya diet ketat, makan sayur. Tanya, sekali-kali ini saja. Besok baru diet. Dan besoknya itu tidak pernah datang selama 3 tahun berturut-turut. Tapi saudara-saudara, itulah indahnya menjadi manusia. Kita adalah satu-satunya makhluk di bumi yang bisa membuat rencana yang tidak pernah dilaksanakan dan tetap merasa baik-baik saja. Kehidupan sehari-hari, pernahkah kalian mengalami situasi ini? Kalian sedang antri di kasir supermarket. Kalian lihat antrian di sebelah pendek, kalian pindah. Dan tiba-tiba antrian yang tadinya kalian tinggalkan bergerak super cepat. Nah, sementara antrian baru kalian berhenti di total karena ibu-ibu di depan lupa bawa dompet. Atau ini, kalian chat seorang, lihat tanda sedang mengetik. Selama 2 menit penuh, kalian menunggu dengan tegang, jantung berdegup, dan pesan yang datang adalah Nah, 2 menit untuk kata apa yang dia ketik selama 2 menit itu, draft novel, pidato kepresidenan. Dan yang paling klasik dari semua pengalaman hidup manusia modern, membuka kulkas, tidak yang mau dimakan, tutup kulkas, tunggu 30 detik, buka lagi, seolah-olah makanan baru akan muncul secara ajaib. Kita semua tahu itu tidak akan berubah, tapi kita tetap buka lagi, karena dalam hati kecil kita selalu ada harapan. Dan itulah saudara-saudara yang membuat kita manusia. Kita tidak pernah berhenti berharap, bahkan pada kulkas yang kosong sekalipun. Nah, tapi saudara-saudara, di balik semua kelucuan ini, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan dengan tulus. Tertawalah, itu bukanlah tanda bahwa kita tidak serius dengan hidup. Justru sebaliknya, orang-orang yang bisa tertawa pada dirinya sendiri adalah orang yang paling sehat jiwanya. Orang yang bisa menemukan humor dalam kesulitan adalah orang yang paling tanggung menghadapi. Ini memang penuh drama, penuh antrian panjang, pesan yang mengecewakan, dan kulkas yang selalu tanpa kosong di saat yang paling lapar. Tapi kalau kita bisa tertawa pada semua itu, maka tidak ada yang benar-benar bisa menghancurkan kita. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Rencanamu gagal, tertawalah. Lalu coba lagi, kamu melakukan kesalahan memalukan di depan umum, tertawalah. Karena semua orang di ruangan itu juga pernah melakukan hal yang lebih memalukan. Hanya saja mereka tidak menceritakannya. Nah, humor adalah cara kita bernamai dengan ketidaksempurnaan hidup. Dan ketidaksempurnaan itu, percayalah, jauh lebih indah dari kesempurnaan yang kaku dan membosankan. Hadirin sekalian yang luar biasa,
pulang hari ini dengan satu tekad sederhana. Tersenyumlah lebih banyak. Tertawalah lebih sering. Pada dirimu sendiri, pada situasi absurd di sekitarmu, pada drama-drama kecil yang sebenarnya tidak perlu dibesar-besarkan. Karena pada akhirnya, hidup ini terlalu singkat untuk selalu dijalani dengan wajah serius. Buka kulkasmu. Mungkin kali ini ada sesuatu yang baru nih. Nah, terima kasih sudah menjadi hadirin yang paling menyenangkan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labana al Yaw Ready.